Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ceritanya Hamzah. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Halo sahabat guru hebat, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara pemanfaatan aplikasi Teacher Aid Pro 2. Aplikasi ini merupakan alat bantu untuk mengelola administrasi guru secara lengkap berbasis Android. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola daftar nilai dan jurnal siswa. Pada video sebelumnya, kita sudah sama-sama membahas tentang cara mengelola siswa, mengisi absen, dan jurnal guru. Bagi yang baru bergabung di video ini, dapat melihat video sebelumnya pada link di atas. Baik, kita lanjutkan materi kita yang keempat, yaitu mengelola daftar nilai dan jurnal siswa. Pada materi ini kita akan membahas tentang kategori penilaian dan pembobotan. Kemudian yang kedua adalah mengisi atau membuat grade. Kemudian yang ketiga mengelola administrasi daftar nilai. Yang keempat melihat dan mengirimkan profil peserta didik. Yang kelima, mengisi jurnal siswa atau observasi karakter siswa. Sekarang kita masuk ke materi pertama. Bagian pertama dari materi ini yaitu membuat kategori penilaian dan pembobotan. Sekarang kita masuk pada aplikasinya. Kita buka aplikasi Teacher Aid yang sebelumnya kita sudah pasang dan sudah kita lakukan pengaturan dan sebagainya. Langkah-langkah dalam melakukan atau membuat kategori penilaian dan bobot, yaitu kita klik buku ikon kecil, kita klik ikon buku kecil, kemudian kita pilih kategori atau weighting. Yang mana itu? Yaitu pada menu bagian kedua dari sebelah kanan, yang ini. Di sini ada tertulis paling atas kategori dan weighting. Kita pilih ini, kategori dan weighting. Nah, di sini akan muncul kategori yang masih kosong. Yang pertama kita lakukan adalah aktifkan dulu kategori seperti ini. Kemudian weightingnya apakah kita mau aktifkan atau tidak. Ini ya, kita aktifkan dulu kategorinya. Misalnya kategori pertama yang kita buat di sini adalah tugas. Kemudian kategori kedua adalah ulangan harian. Kemudian kategori ketiga adalah penilaian akhir semester. Kategori selanjutnya adalah penilaian akhir tahun. Kemudian berikutnya adalah keterampilan. Selanjutnya, jika kita ingin mengaktifkan bobot, kita bisa mengklik weighting. Bobotnya kita bisa memasukkan di sini. Silakan sesuaikan untuk bobotnya. Misalnya untuk penilaian hariannya adalah 25. Kemudian penilaian akhir semester dan akhir tahunnya misalnya 50, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan bobot, itu juga
bisa. Di sini saya tidak menggunakan bobot, jadi yang saya gunakan hanya kategori agar nantinya pada saat menginput nilai, rekapannya akan tersusun rapi sesuai dengan kategori masing-masing. Ya. Setelah dibuat kategorinya, jangan lupa disimpan dengan cara klik ikon titik 3 di bagian atas, kemudian klik save. Ya, kita save ke default 1. Ingat, kita save ke default 1. Jadi nanti ketika misalnya kita ingin menggunakan kembali kategori yang kita sudah bikin atau yang kita sudah buat, kita bisa load kembali kategori itu untuk digunakan. Kemudian kita kembali. Selanjutnya kita akan membuat grade. Cara membuat grade seperti ini, sama dengan tadi. Kita klik ikon buku kecil menu kedua dari sebelah kanan ini, kemudian kita pilih grade skala. Nah, jika skala atau grade skala ini secara standar atau secara defaultnya adalah seperti ini, namun kita bisa memilih namun sebenarnya kita bisa memilih grade yang sudah disediakan. Caranya adalah kita klik tanda titik 3. Caranya adalah kita klik ikon tanda panah menuju ke bawah ini. Nah, di sini sudah disediakan beberapa grade dari negara-negara luar. Kita bisa melihat satu persatu. Misalnya dari US, Amerika, ini kita bisa pakai New Zealand. Ya, ini untuk New Zealand punya. Kemudian kita juga bisa memilih misalnya Australia. Ya, tinggal kita. Ini untuk Jerman, ya. Ini Spanyol dan seterusnya. Ya, Prancis ada. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin membuat sendiri sesuai dengan di sekolah kita masing-masing, misalnya kita menggunakan rentang nilai berdasarkan KKM, bisa. Jadi kita buat sendiri seperti ini. Nah, misalnya simbolnya di sini adalah A. Range-nya misalnya kita taruh di sini 90. Ya. Kemudian B-nya misalnya kita taruh di sini 81. Artinya 81 sampai 90 itu nilainya B. Kemudian C misalnya di sini kita isi 71. Ya. Kita isi di sini 71. Ini adalah simbol C. Kemudian misalnya di sini D 0 sampai 71. Untuk grade-nya kita bisa isi misalnya di sini 100, di sini 90, sini 80, di sini 71 atau 70 misalnya. Kita ganti dulu di sini 70. Ya. Jadi seperti ini caranya untuk membuat grade, ya. Kalau ingin digunakan grade ini, kita aktifkan grade-nya seperti ini, supaya nanti ketika rekapan nilai dicetak, dia akan menghitung sendiri grade dari nilai yang didapatkan oleh siswa tersebut. Apakah dia mendapatkan nilai A, B, C, atau D dari rata-rata nilai yang diperoleh.
Setelah itu jangan lupa diklik simpan. Nah, di sini saya tidak menggunakan grade. Saya klik simpan ya. Klik simpan itu di sini saya tidak menggunakan grade, jadi saya matikan grade-nya seperti ini. Kemudian kita klik simpan dengan cara menekan tombol atau ikon simpan di bagian atas urutan ketiga. Ini ya, kita simpan seperti ini, kita klik. Skala grade-nya sudah tersimpan. Skala grade-nya sudah tersimpan. Kita kembali. Oke. Jadi pembuatan grade sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada pengelolaan administrasi daftar nilai. Nah, pengelolaan administrasi daftar nilai yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menginput nilai-nilai, misalnya nilai tugas atau nilai ulangan semester atau ujian akhir tahun dan keterampilan ke dalam aplikasi ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, kita tentukan dulu kelas yang akan kita berikan nilai. Misalnya di sini akan saya berikan nilai adalah kelas 8. Kita aktifkan kelas 8 seperti ini. Kemudian kita klik ikon A+ di sebelah kanan. Ya, tadi kalau di bagian ikon checklist ini adalah absensi, maka ikon A+ ini adalah penilaian. Nah, bagaimana kita membuat penilaian? Caranya adalah klik ikon nilai yang ada di sebelah sini, 2 dari sebelah kiri, sama dengan waktu kita membuat absensi, yaitu di area sini, tambah hari. Ya, ini di sini. Kalau yang ini adalah tambah siswa, ini adalah tambah hari. Ya, kita klik tambah hari, pastikan kelasnya yang kita pilih adalah kelas yang akan kita berikan penilaian. Kemudian kita klik ikon tambah hari. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Di bagian title kita berikan nama, misalnya di sini adalah tugas 1. ID di sini kita bisa mengetikkan nomor KD. Misalnya di sini adalah KD 3.1. Kemudian tipenya di sini kita gunakan poin. Kemudian tanggal penilaian kita sesuaikan. Kalau misalnya hari ini tanggal 21 September kita akan melakukan atau menginput nilai, maka tidak perlu dirubah. Tapi jika misalnya kita ingin menginput penilaian yang sebelumnya pernah dilakukan tapi belum diinput nilainya, maka kita bisa rubah di sini tanggalnya. Kita bisa mundurkan, misalnya saya lakukan penilaian pada tanggal 19 tapi belum diinput, maka pilih tanggal 19, kemudian klik OK. Setelah itu kita pilih kategori. Nah, di sini kita pilih kategorinya. Kategori yang akan kita pilih di sini adalah sesuai dengan nilai yang kita mau input. Apakah nilai itu hasil tugas atau ulangan harian? Kalau misalnya hasil tugas, maka kita pilih kategori hasil tugas seperti ini. Kemudian maksimal poinnya adalah 100. Oke. Nah, di sini ada menu berikutnya adalah copy to. Jadi penilaian ini kita bisa mengcopy ke kelas yang lain jika seandainya kita mengajar mata pelajaran yang sama di kelas yang berbeda. Misalnya saya mengajar di dua kelas 8A misalnya dengan kelas 8B. Tentunya tugas yang saya berikan misalnya sama, yaitu tugas yang sudah direncanakan di rencana atau di RPP, maka saya lakukan copy
penilaian ini ke kelas yang lain. Sehingga nanti ketika saya mau menginput nilai di kelas sebelah, penilaiannya sudah tersedia dan siap di input nilainya. Caranya kita klik copy to. Kita akan copy kemana? Misalnya ke kelas 7, misalnya seperti ini. Kemudian kita copy atau kemudian kita klik checklist ini untuk menyimpan dan oke. Nah, akan muncul halaman kolom seperti ini, tempat menginput nilai. Kita lihat dulu di kelas 7 tadi, karena tadi kita copy penilaian ini ke kelas 7 juga seperti ini. Nah, ternyata di kelas 7 juga ada format yang sama, tugas 1 November tanggal 19 dengan poin 100. Oke. Nah, jika seandainya kita ingin merubah tanggal penilaian ini, misalnya kita salah memberikan atau memilih tanggal, seharusnya tanggal 20, tapi kita pilih di sini tanggal 19. Kita tinggal klik kembali yang ini, kita klik, kemudian klik logo icon pensilnya ini. Kemudian kita ubah kembali namanya, misalnya ya apa namanya kita bisa rubah, misalnya tugas 1 di KD 3.2 misalnya. Kemudian saya rubah tanggalnya di tanggal 20 misalnya. Kemudian klik checklist. Nah, seperti ini. Jadi berubah tanggalnya tanggal 20, tapi di kelas yang lain itu tidak akan berubah, hanya pada kelas yang kita rubah tadi. Selanjutnya, jika misalnya kita ingin menghapus, ya, kita ingin menghapus penilaian ini, caranya sama pada saat kita mengedit, kita klik ini tadi, kemudian kita klik icon tong sampahnya di sini di atas kanan menu pertama ini. Kemudian klik delete, maka penilaian yang kita buat tadi akan hilang atau terhapus. Nah, setelah seperti ini, bagaimana cara menginput nilainya? Kita tinggal mengklik kotak warna biru ini sesuai dengan nama siswa. Misalnya Dwi Amalia, saya akan menginput nilainya. Di sini misalnya dia dapatnya 75. Nah, kalau misalnya ingin lanjut lagi ke siswa berikutnya, kita klik accept and next. Ini akan pindah ke siswa berikutnya. Tapi kalau misalnya kita ingin menginput kemudian menutup halaman ini, kita klik accept saja seperti ini. Nah, akan kembali ke halaman ini, kemudian kita klik lagi Eranti, misalnya di sini dia dapatnya 68. Saya tidak mau tutup form ini, saya akan lanjutkan lagi ke berikutnya. Saya klik lagi, akan pindah ke Henidar, misalnya di sini dia 85. Kemudian ini kita isi. Nah, ada yang unik dan unggul di sini. Pada saat misalnya kita menginput nilai yang mana misalnya nilai ini adalah nilai perbaikan yang sebelumnya dia mendapatkan nilai 45 nih, seperti ini. Setelah dia melakukan perbaikan, anak tersebut menghadap dan melakukan perbaikan nilai, kita bisa tambahkan nilai di sini, kita bisa rubah nilainya. Misalnya di sini tadi awalnya nilainya 45. Sekarang dia mendapatkan nilai 75. Nah, di sini di input komen kita bisa tambahkan misalnya remedial nilai 45 seperti ini, sehingga jejak itu akan tetap ada
dan tidak akan terhapus, sehingga kalau kita lihat nanti di profilnya, kalau kita lihat di profil siswa nantinya itu akan terekam di sini ya. Nilai 75 itu dia dapat hasil dari remedial yang sebelumnya nilainya adalah 45 ini. Oke. Kita isi dulu semua 65. Misalnya dia ini adalah misalnya kita input lagi, misalnya ini Nur Alamsa dia dapat 90 ya. Paling pertama selesai, misalnya paling pertama mengumpulkan, atau kita tulis singkat saja, paling pertama selesai ya. Oke. Jadi nanti akan terekam. Setiap kita menginput nilai, kita bisa memberikan komentar. Misalnya ini dapatnya 85, tapi melihat pekerjaan teman seperti ini. Nah, nanti di profilnya akan kelihatan semua. Jansanto 68, ini Satrio 70, next 75, next 85, next 80, accept. Nah, semua sudah terisi nilainya. Begitu juga kalau misalnya kita ingin menambahkan lagi penilaian berikutnya. Misalnya saya tambah lagi penilaian berikutnya, di sini adalah UH pertama KD1. Maaf, KD 3.1. Tipenya adalah poin. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 21, oke. Kemudian saya pilih tipenya poin, kemudian kategorinya misalnya di sini adalah ulangan harian, kemudian di sini adalah 100. Kemudian klik checklist. Nah, otomatis kolom penilaian yang baru kita input akan berada paling kiri, sebagaimana settingan kita dari awal bahwa input data yang paling baru akan berada paling kiri dan input data yang lama akan berada paling kanan. Seperti ini. Kita input lagi nilainya, misalnya 75, 85, 68, 70, 90, 81, 82, 59, 68, 85 ya, begitu. Jadi cara menginput nilai sudah selesai. Selanjutnya kita ingin melihat grafik nilai anak atau grafik siswa kelas 8 secara keseluruhan ya, atau rata-rata kelas. Kita bisa lihat di sini, kita klik icon plus pada kelas yang akan kita lihat, kemudian kita klik icon grafik yang ada di atas ini ya. Ini ada icon grafik, kita klik seperti ini. Nah, akan muncul ya. Untuk grafik nilai ya, rata-rata nilai di sini akan kelihatan. Tampilannya sangat sederhana sekali ya. Jadi ini rata-rata tugas ya, itu 77% dan 76%. Kemudian rata-rata siswa 60% 3, 70% itu 4 orang, dan 80% itu 5 orang. Rata-rata secara keseluruhan akan terekap di sini di bagian atas, yaitu 76,1% ya. Oke, itu grafik. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus penilaian yang sudah kita input ya? Kita tinggal klik namanya seperti ini, seperti tadi. Kemudian kita klik icon hapus seperti ini. Nah, di sini akan kelihatan juga skor distributionnya
Secara statistik rata-ratanya 76,8 dari rata-rata 75. Kemudian nilai minimumnya 65, nilai maksimumnya adalah 90 ya. Dan seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, sekarang kita ingin melihat profil peserta didik, yang mana data ini bisa kita gunakan untuk mengirimkan kepada wali kelasnya atau orang tuanya. Caranya bagaimana? Misalnya kita ingin lihat perkembangan siswa atas nama Henidar. Kita klik ikon buku yang ada di sebelah kanan dari nama siswa. Misalnya di sini, ini ya. Saya ulang. Saya klik ikon ini, ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan kelihatan, ya. Sini akan kelihatan profil siswa. Ini namanya Eranti, kita bisa pilih misalnya Dwi Amalia ini ya, Henidar misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat riwayat kehadiran. Ini ada di sini. Ini secara diagram Pi ada ditampilkan hadirnya 4 kali, alfanya 1 kali, persentase kehadiran 80% dan alfanya 20%. Kalau kita ingin lihat secara tampilan kalender, kita klik yang ini. Jadi akan kelihatan di tanggal berapa semua dia hadir dan dia alfa. Kemudian secara statistiknya ininya untuk apa namanya yang tidak hadirnya kita bisa lihat ini bagian yang ini, hanya yang tidak hadir ini akan kelihatan alfa di tanggal 16 November. Dan yang paling unik di sini adalah kita bisa menginput seberapa banyak anak tersebut. Misalnya selama pembelajaran dia keluar minta izin ke kamar mandi. Ini. Misalnya setiap kita mengajar, hari ini kita mengajar, oh dia izin ke kamar mandi, kita klik. Besok lagi izin lagi ke kamar mandi, tambah lagi. Besoknya lagi izin lagi ke kamar mandi, teng. Nah, seperti itu. Jadi akan kelihatan. Kemudian di sini ada grafik. Grafik ini adalah grafik grade-nya, yaitu dia mendapatkan grade 80% dengan skor 160 dari skor tertinggi 200. Yang kedua, daftar nilai ini. Nah, di sini akan terpisah-pisah berdasarkan kategorinya. Di sini ada tugas, ulangan harian, penilaian akhir semester, akhir tengah semester, dan keterampilan. Kalau kita tidak melakukan settingan atau membuat kategori sebelumnya, maka di sini tidak akan terpisah seperti ini, tapi akan menyatu. Ya, dia akan menyatu. Tugas 1, UH1, dan seterusnya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 akan bersatu seperti itu. Kalau kita gunakan kategori, dia akan terpisah-pisah berdasarkan kategorinya. Jadi bagus. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengisi jurnal siswa atau observasi karakter siswa? Kita masuk pada bagian bawah komen. Di sini ada ikon pensil. Misalnya yang akan kita isi adalah student. Di sini ada kolom atau menu untuk parent atau orang tua. Jika misalnya siswa tersebut pernah berkunjung ke sekolah karena diundang misalnya, bermasalah misalnya, kita bisa tambahkan catatan di sini. Nah, kita akan mencoba untuk membuat jurnal untuk siswa. Kita klik student, kemudian kita klik ikon pensilnya. Nah, di sini akan tersedia kolomnya student atau parent yang akan kita input. Nah, misalnya di sini tanggal berapa kita akan menginput di sini. Namun sebelumnya kita bisa membuat catatan secara di sini. Kita klik ikon pensilnya. Kita akan membuat catatan positif dan negatif.
Kita buat dulu terlebih dahulu. Misalnya kita buat untuk positifnya ini karena dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau dalam bahasa Inggris ya silakan. Kalau misalnya mau ditambah lagi ya silakan diketikkan lagi di bawah sini. Misalnya di sini saya ingin merubah ya, partisipasi di kelas bagus. Kemudian di sini saya ganti menyelesaikan tugas tepat waktu misalnya. Kemudian di sini saya ganti misalnya catatan-catatan yang sifatnya baik. Misalnya di sini bekerja sama dengan kerjasama bagus, kerjasama dengan anggota kelompok bagus ya, bekerja keras misalnya di sini apa, rajin apa, bagus ya, pokoknya yang positif. Misalnya di sini suka membantu teman yang susah. Setelah itu kita klik save ya. Begitu juga dengan catatan negatif. Nah, di sini misalnya kalau bahasa Inggrisnya sleeping in class, kita rubah biasa misalnya tidur di dalam kelas. Ya. Kemudian di sini misalnya kita tambahkan terlambat masuk kelas dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menambahkan catatan harian atau catatan jurnalnya, observasi karakternya? Kita pilih dulu tanggalnya. Kita pilih misalnya tanggal 18 kemarin si Henidar dia partisipasi di kelasnya bagus. Kemudian hari ini misalnya tanggal 21 dia misalnya makan di kelas ya. Kemudian saya lupa lakukan penilaian karakter pada tanggal 14. Dia misalnya suka membantu teman yang susah. Kemudian di tanggal 20, di tanggal misalnya 12 lagi, dia misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu dan seterusnya ya. Jadi seperti itu untuk menginput jurnal siswa atau observasi karakter siswa. Oke, jadi itulah materi untuk kali ini, pada video kali ini mengenai cara mengelola daftar nilai dan jurnal siswa. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengirim profil siswa yang ini, kemudian cetak data kehadiran dan nilai setiap saat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.